Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara. Di sesi dialog kali ini saya Edwin Darwis kembali menemani Anda dan kita akan mengangkat tema tentang korupsi mengalir hingga daerah. Mengapa tema ini kami angkat? Kembali mencuat satu informasi terakhir di mana 10 oknum ASN Dinas Pendidikan Jeneponto terjaring OTT Kejari. Lalu seperti apa sebenarnya korupsi di daerah yang ada di Sulawesi Selatan, apakah memang masih banyak atau seperti apa, kita akan bahas karena sudah hadir di studio Kompas Sulsel. Ada Abdul Qadir, Wakil Direktur ACC Sulawesi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir Pak Subhan, Kepala Ombudsman RI Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Subhan, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Baik, ya kita kembali diberikan informasi terbaru. Ada 10 oknum ASN Dinas Pendidikan Jeneponto terjaring OTT Kejari. Saya mungkin ke Pak Abdul Qadir dulu. Dari data ACC sejauh ini atau baik di 2017 ataupun di awal tahun 2018, apakah memang sudah ada data terkait dengan kasus korupsi daerah yang sudah ditemukan oleh ACC sendiri, Pak? Ya, baik, terima kasih. Nah, saya mungkin akan memulai dengan sebelum ke OTT ya. Saya mungkin akan coba melihat data ACC yang dirilis pada akhir Desember kemarin ya, tahun 2017. Baik. Di catatan ACC ada sekitar untuk kasus tipikor yang masuk, kasus tindak pidana korupsi yang masuk di PN Tipikor Makassar itu berjumlah sekitar 134 perkara. Baik. Itu yang masuk. Dengan mendudukan terdakwa sebanyak 140 terdakwa. Nah, kami juga kemudian mengklaster aktor dari 140 terdakwa tadi, siapa saja aktor yang terbanyak. Nah, ternyata yang terbanyak itu pegawai negeri sipil atau ASN dengan jumlah sekitar 59 orang. Kemudian yang kedua ada swasta. Baik. Dengan jumlah 34, kemudian ada pengurus koperasi. Pengurus koperasi ini kasus kemarin yang heboh di Makassar, ada beberapa koperasi besar yang kemudian disidik oleh kejaksaan. Kemudian juga ada kepala desa, ada honorer, perangkat desa. Jadi beda ya kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu beda, kepala desa kepalanya, kemudian perangkat desa itu ada bendahara, ada juga sekretaris. Kemudian juga ada kelompok tani, ada juga kelompok tani yang disidangkan kemarin. Kemudian juga ada Perusda atau BUMD, kemudian ada anggota DPRD, ada advokat dan ada notaris. Nah, itu totalnya semua sekitar 140 terdakwa dari total 134 perkara itu. Nah, itu aktor. Nah, kemudian kami juga mengklaster di tahun 2017 kemarin sektor apa yang terbanyak. Nah, ternyata sektor yang terbanyak kasus korupsinya itu infrastruktur. Baik. Dengan jumlah total 43 perkara. Kemudian juga ada di bawahnya ada sektor pemberdayaan masyarakat, kemudian ada juga dana desa, kemudian pengadaan barang dan jasa, perbankan, aset negara dan seterusnya. Artinya apa? Data tersebut mengkonfirm ke kita bahwa memang kasus korupsi itu setiap tahun itu meningkat. Dia meningkat. Di catatan akhir tahun ACC pada tahun 2016 lalu itu berjumlah sekitar 120 lebih. Baik. Ini dia meningkat berapa kali lipat ya? Ya, 134. 134. Nah, kemudian juga itu potret di PN Tipikor. Kemudian kami juga memotret di penegakan hukum di kepolisian maupun di kejaksaan. Baik. Nah, di kepolisian itu kami mantau khusus di Polda Sulselbar ya. Polda Sulsel, karena Sulbar kan sudah lepas sendiri ya. Sudah sendiri. Di Sulsel kami mantau ada sekitar, di Polda ada sekitar 15 kasus. 15 kasus, kemudian kami bagi ada 6 kasus di tingkat penyelidikan, 9 kasus di tingkat penyidikan. Begitu pula di kejaksaan. Kejaksaan ini kami bagi dua. Ada Kejaksaan Tinggi Sulselbar, kemudian juga Kejaksaan Negeri Sulselbar, itu juga dipantau. Nah, di kejaksaan sendiri, di Kejaksaan Tinggi Sulsel itu 30 kasus, kemudian di Kejari Sulsel 77 kasus. Jadi totalnya semua 122 kasus. Berarti cukup meningkat pesan sangat ya, meningkat di tahun 2017 dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Nah, apa yang pesan ingin kami sampaikan bahwa memang proses penegakan hukum di konteks aparat penegak hukum ini sangat sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan. Nah, ini dua potret terkait dengan penanganan perkara korupsi di di kejaksaan, kepolisian sampai di PN Tipikor. Nah, di PN Tipikor sendiri dari total 160 terdakwa tadi ada 10 yang divonis bebas. Jadi kami juga tidak
tidak memotret terkait dengan angka-angka perkara yang masuk, tapi kami memotret juga tentang berapa banyak sih yang kemudian divonis bebas. Kami juga memotret tentang hakim. Kami merilis tentang ada 18 hakim yang kemudian kami potret selama setahun lebih. Hakim siapa yang terbanyak memvonis vonis bebas, itu ada juga di datanya di kami. Tapi saya tidak menyebutkan ya. Baik. Itu untuk konteks terkait penanganan perkara korupsi secara umum. Kemudian beda lagi dalam konteks penanganan OTT. Itu beda, dia dua hal yang berbeda. Baik. Kalau di Polda Sulsel sendiri, saya sebut tadi yang 15 kasus tipikor itu ditangani oleh di Krimsus, di Krimsus. Yang di OTT itu ditangani oleh Irwasda. Ada ada pembentukan tim saber pungli daerah yang dikomandoi oleh Irwasda. Nah, kami juga memotret. Jadi 15 kasus tadi di tipikor, kemudian juga di OTT itu ada totalnya itu 52 kasus OTT. Baik. Kurun waktu 2016 sampai 2017. 52 kasus. Nah, apa kemudian yang terjadi? 52 kasus tadi, cuma 7 kasus yang dilimpahkan ke PN Tipikor. Baik, tidak sampai 1/3 bahkan ya? Tidak sampai. Nah, yang 7 kasus tadi, itu ternyata yang dilimpahkan itu termasuk salah satu yang banyak itu kasus jembatan timbang. OTT jembatan timbang Maros itu termasuk ditangkap orang yang banyak. Selebihnya itu hambar, tidak ada sama sekali. Sebut tadi di kasus OTT Goa itu nyaris tanpa berita sampai saat ini. Tidak ada kelanjutan sama sekali. Tidak ada kelanjutan. Nah, apa sebenarnya yang bisa dikritik atau kemudian diberi masukan tentang OTT di Polda ini? Poin pertama di Perkap tentang penyidikan dan penyelidikan perkara, kami membangun argumentasi bahwa namanya perkara OTT, dia kategorinya adalah kategori ringan. Kalau di Perkap tersebut mengklaster ada 3 kategori. Kategori pertama perkara yang berat, kemudian kategori kedua adalah perkara yang sedang, kemudian yang ketiga adalah ringan. Saya kenapa kemudian mengatakan ringan? Karena di kasus OTT ada barang bukti, kemudian ada pelaku, ada saksi. Artinya apa? Pihak penyidik dalam hal ini tuh bukan sesuatu yang sulit untuk kemudian digantung segitu lama untuk kemudian diproses. Ini hal yang mudah. Karena ada barang bukti, ada pelaku, kemudian ada saksi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi hingga kemudian kasus ini termasuk sampai segitu sulit? Baik. Apa yang terjadi kita masih tanya dulu ya. Saya kembali ke Pak Subhan. Kalau tadi dari data ACC ya memang cukup miris. Korupsi selalu meningkat tiap tahun. Dari Ombudsman, apakah juga laporan juga kasus suap atau kasus-kasus yang menuju ke arah korupsi itu juga masih banyak di 2017 ataupun bahkan di awal 2018 ini, Pak Subhan? Iya, perlu saya jelaskan di awal bahwa fokus Ombudsman itu di maladministrasi. Maladministrasi itu meskipun korupsi termasuk maladministrasi, tapi bukan lini sektornya Ombudsman. Maladministrasi itu adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau orang per orang. Kalau kita sedikit lebih fokus kepada apa yang terjadi di Jeneponto, ini kan sebenarnya potret buruknya pendidikan di Selatan. Jadi dunia pendidikan atau instansi pendidikan itu adalah salah satu ladang korupsi atau ladang pungli yang hampir terjadi di semua kabupaten kota, bahkan di provinsi. Nah, ini kemudian kalau kita melihat bahwa posisi struktur pungli di pungli atau korupsi di pendidikan itu, di dinas pendidikan melakukan pungli atau pemerasan terhadap tenaga pendidik atau guru misalnya. Taruhlah kalau kita berbicara di banyak kasus itu sertifikasi. Contoh Jeneponto sekarang ya, ini adalah kasus OTT Jeneponto yang terjadi sekarang. Sertifikasi itu merata, hampir seluruh terjadi. Jadi aduannya bukan hanya di Jeneponto sebenarnya, banyak aduan di daerah lain. Kan kemudian orang tidak mempersoalkan. Nah, ini kan kita kemudian mengapresiasi tim saber pungli Kejaksaan Republik Indonesia Jeneponto yang kemudian melakukan operasi tangkap tangan. Karena terus terang sebetulnya pungli, saya tidak mengatakan pungli tapi itu adalah pemerasan sebetulnya. Pemerasan karena itu adalah hak guru. Guru kemudian dipalak atau diperas dengan ancaman bahwa tidak akan dicairkan sertifikasinya apabila dia tidak berjanji untuk menyerahkan. Nah, inilah kemudian terjadi dan ini sistemik terjadi di hampir seluruh level. Kemudian di sekolah sendiri kan terjadi pungli oleh guru kepala sekolah kepada murid, oleh komite sekolah oleh murid.
meskipun ada aturan-aturan yang boleh memberikan sumbangan, tapi ini kan kemudian yang terjadi adalah bagaimana kemudian membentuk pola sehingga orang mau tidak mau harus menyerahkan uang. Nah, ini yang terjadi di Jeneponto misalnya, ketika ada pemotongan dari hak guru di dalam sertifikasi itu jangan ditarik menjadi kasus penyuapan, karena tidak ada suap di situ. Baik. Yang ada suap itu ketika dia berharap sesuatu atau misalnya dia berharap proyek, kemudian sebelum dikasih proyek dia mendorong dulu, itu suap atau setelah itu baru gratifikasi. Tapi dalam kasus sertifikasi itu bukan suap, yang ada adalah pemerasan. Jadi jangan ada kemudian yang mengalihkan dari kasus pungli menjadi kasus penyuapan, sehingga membuat orang-orang yang sebenarnya tadi menjadi korban, dia akan menjadi tersangka. Baik. Nah, awalnya dia balik ya, jadi awalnya dia adalah korban, dia adalah korban pemerasan, diubah menjadi penyuapan karena memberikan. Memang kalau kita melihat konteksnya, dia mendorong uang, itu kan sama dengan, tapi sebetulnya tidak. Dia mendorong itu karena terpaksa. Baik. Terpaksa ini kemudian kita artikan sebagai sebuah pemerasan. Nah, ini kemudian harus ditindaklanjuti. Kemudian tidak boleh kemudian diberikan ruang untuk bernego dan segala macam, sehingga orang yang menjadi korban dari korban dari pemerasan ini akan berubah status menjadi tersangka. Ini yang kita antisipasi, dan kami membuka ruang pengaduan ketika para guru atau korban-korban, bukan hanya yang di Jeneponto, tapi di Kota Makassar, di Selatan atau dimanapun, ketika haknya sebagai guru yang mendapatkan sertifikasi kemudian dipotong, itu berhak atau bisa mau lapor ke Ombudsman. Karena begini modusnya, sertifikasi itu kelemahannya adalah dia tidak dibayarkan berbarengan dengan gaji setiap bulan. Baik. Kalau dia dibayarkan berbarengan, gaji 3 juta, sertifikasi 3 juta, lalu dibayarkan 6 juta, itu selesai. Tapi kan kemudian sertifikasi ini digantung, Pak. Paling cepat 3 bulan atau bahkan 6 bulan. Dan kadang-kadang dia akan dibayarkan pada saat menjelang Idul Fitri atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana guru atau yang berhak itu sangat membutuhkan uang. Nah, dengan kondisi yang sangat terdesak ekonomi, dia akan merelakan bisa ujungnya itu, atau potongan 50.000 per bulan. Ini banyak terjadi, dan kita punya data, kita punya pernah investigasi oleh di sebuah provinsi terbesar di Indonesia, itu potongan 50.000 per guru per bulan saja itu menghasilkan ratusan miliar potongan. Nah, ini bisa jadi hal seperti ini terjadi di Sulawesi Selatan. Baik, berarti selaras dengan data dari ACC, Ombudsman pun mengatakan iya ya, kasus korupsi, kasus penyuapan, kasus pemerasan atau ya yang semuanya berujung pada merugikan masyarakat itu juga masih banyak ya. Saya kembali ke Pak Kadir. Kalau kan kita bisa menarik garis lurus, OTT yang terjadi adalah pelakunya adalah ASN. Sama dengan data ACC, terbanyak di tahun 2017 adalah PNS ya, 59 orang. Apa yang terjadi nanti kita akan bahas saja. Mengapa dari data yang ada justru ASN yang paling banyak terlibat kasus korupsi. Kita akan bahas, tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. On fire, man. Wow, kebakaran. Menu akan mencicipi beberapa menu dari seluruh Nusantara. Pasti menggoda lidah kamu untuk menyantapnya. Enak banget. Bentar, daging, tempe, nombre uno, juara 1 cuy. Oke, kita foto dulu, food lover. Ya, biar kekinian. Food Story, setiap Sabtu pukul 9:30 pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Korupsi mengalir hingga daerah masih menjadi sorotan kami. Dalam sesi dialog kali ini masih bersama saya juga Abdul Qadir, Wakil Direktur ACC Sulawesi, dan juga Pak Subhan dari Kepala Ombudsman RI Sulsel. Dari data ACC lalu juga dihubungkan dengan banyaknya laporan di Ombudsman, kemudian belum lagi adanya kasus terbaru OTT di Jeneponto, selalu melibatkan ASN atau aparatur sipil negara atau PNS. Saya mungkin ke CC dulu. Tentu selain data kasus juga ada berbagai macam penelitian atau mencari mengapa ASN yang paling banyak sering terlibat kasus seperti itu, Pak Kadir. Iya, kalau di datanya ACC yang saya sebut tadi, urutan pertamanya itu ASN ya, dengan jumlah 59 orang ya. Orang. Nah, sebenarnya data ini mengkonfirmasi tentang
APIP atau aparat pengawas internal pemerintah itu belum maksimal dalam hal upaya pencegahan di internal birokrasi. Sebenarnya itu poinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, APIP juga tidak begitu masif dalam hal melakukan upaya pencegahan yang lebih maksimal. Yang ketiga adalah sebenarnya ingin disoroti terkait dengan adanya TP4D. Baik. Di kejaksaan itu kan ada namanya TP4D, tim pencegahan terkait dengan upaya pencegahan untuk penindakan kasus-kasus korupsi. Jadi sebelum kemudian terjadi kasus korupsi, kemudian dicegahlah oleh tim asinte kalau di kejaksaan melekat di intelijen. Nah ini kan perannya ini sebenarnya sangat strategis karena ini instruksi presidennya. Dia sangat strategis yang bisa melakukan upaya dini hingga tidak terjadi korupsi di level birokrasi. Tapi data yang saya sebut tadi itu mengkonfirmasi bahwa memang TP4D itu tidak maksimal atau kemudian tidak bekerja secara full. Saya beri contoh terakhir, kami soroti kasus di Maros. Baik. Asintel atau bukan Asintel, kasih intel kalau di Kejari kan kasih ya. As itu sebenarnya di Kejati. Dikasih intel di level Kejaksaan Negeri Maros ketika ditanyakan tentang proyek-proyek yang ada di Maros itu tidak tahu berapa jumlahnya. Padahal di instruksi presiden itu jelas itu. Dia harus kemudian memberikan supervisi dan memberikan masukan pendapat hukum, kemudian mengawasi dan seterusnya. Tapi malah kemudian tidak mengetahui dan malah ada beberapa kasus dugaan korupsi itu malah cuma dibiarkan begitu saja. Nah, saya ingin katakan bahwa memang perlu dikoreksi atau dikonfirm ulang terkait dengan TP4D ini penting. Nah, ini terkonfirmasi ya dengan data yang saya sebutkan tadi. Kemudian saya ingin mengomentari lebih jauh tentang upaya keseriusan dalam hal kasus OTT. Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh kejaksaan yang terakhir ya di Jeneponto itu kami apresiasi. Tapi pertanyaannya kemudian sejauh mana keseriusan hingga kemudian itu dituntaskan. Jangan cuma heboh di awal. Kasus OTT ini kan diibaratkan ada festivalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bahwa wah pekerjaan mereka. Nah, problem kemudian ini bukan penanganan hukum, ini bukan proyek festivalisasi di publik hingga kemudian mengatakan kita wah, bukan di situ poinnya. Poinnya adalah sejauh mana kemudian kasus yang di OTT tadi kemudian sampai di pengadilan. Nah, ini kemudian yang terjadi. Saya sebut lagi di 52 kasus di kepolisian itu bisa dikonfirm ke kepolisian. Saya sebenarnya berharap ada polisi atau ada jaksa yang hadir pada pagi ini supaya bisa dikonfirm. Di 52 kasus yang di OTT sama polisi, Polda Sulselbar, silakan dicek berapa polisi yang dilimpahkan ke pengadilan. Ya di OTT ini kan bukan cuma PNS, bukan cuma swasta, ada polisi, ada juga PNS-nya Polri. Nah, pertanyaannya adalah gimana nasibnya yang di OTT polisi ini? Penting dong kita tanya. Sebutlah di Takalar, di Samsat, sebutlah ada polisi yang berpangkat itu yang kemudian diambil. Kemudian di Goa, kemudian ada juga di Makassar, di sini Boulevard diambil, di Bulukumba, di Baru, di Palopo, itu banyak. Nah, pertanyaannya, diapain polisi-polisi ini? Diapain loh? Saya mau bilang bahwa dalam konteks ini internalnya sendiri itu bobrok, tidak serius. Bagaimana kemudian untuk kemudian orang bisa percaya? Nah, makanya saya katakan tadi, saya berharap dialog kita ini ada polisi supaya ada konfirm siling tentang semua yang saya sampaikan tadi. Oke, Pak Subhan, ini kan rata-rata memang di daerah, karena kan kita di daerah. Apakah juga karena akses bahwa mengatakan bahwa ya itu kan di daerah, jauh dari mungkin pusat kota sehingga memungkinkan ya baik para ASN, swasta ataupun stakeholder terkait untuk lebih mudah untuk melakukan tindakan korupsi atau semacamnya? Iya, saya lebih sedikit fokus kepada ke ASN. Jadi memang kenapa kemudian ASN paling banyak tersangkut masalah korupsi dan sebagainya? Karena memang yang paling berpeluang melakukan itu adalah ASN. Selama kegiatan atau pembiayaan oleh negara, maka yang berpotensi terlibat di dalamnya adalah ASN, karena dialah PPK-nya, dialah KPA-nya, dia semua di situ. Dan di situ mereka juga yang mencairkan uang itu. Sehingga memang, tapi perlu dicermati bahwa sebetulnya yang paling miris di pendidikan itu kan ini menyangkut pendidikan ya, bukan hanya sertifikasi. Kalau sertifikasi itu yang dipungli adalah guru yang notabene mereka punya gaji. Yang perlu diketahui di Jeneponto banyak laporan siswa-siswa miskin itu yang mendapat beasiswa itu diambil, dipotong langsung, dan itu dilaporkan di kita. Dampaknya kita kembalikan uangnya. Jadi di modusnya itu bukan hanya di hampir ya, termasuk di Makassar, mereka bersama-sama kepala sekolah ke bank
kemudian kan itu rekening atas nama orang tuanya atau atas nama siswa yang menerima. Mereka memang menerima. Jadi bank bertanda tangan, mereka menerima. Secara hukum betul, dia menerima. Tapi setelah pulang dari situ ya di-store lagi ke kepala sekolah sebagian. Nah kalau kita konfirmasi biasanya kepala sekolah itu tuh pembelian bangku, pembelian ini, padahal sebenarnya tanggung jawab itu bukan tanggung jawab murid untuk membeli bangku. Dan terjadi nih, yang terakhir nih, ini sekaligus informasi kepada ACC yang paling update di Kota Makassar nih. Ada satu sekolah SMP, saya sebutkan, itu mendapat alokasi anggaran untuk UNBK yang akan datang bulan 6 ini. Itu nilainya Rp1.650.000 per siswa. Itu haknya siswa. Nah baru-baru ini uang itu cair di BPD Sulsel. Orang tua siswa, murid datang ke situ menerima, tanda tanganlah dia menerima, mesti menerima. Itu secara hukum dia menerima. Tapi setelah itu diserahkan dia 300.000, 1/3 diambil oleh kepala sekolah. Nah ini patut diduga yang melaporkan adalah orang yang menerima uang dan guru yang ada di sekolah itu. Ada kolaborasi antara kepala sekolah dan pihak dinas pendidikan Kota Makassar. Ini informasi sudah ditangani Ombudsman. Ini baru lisan dan kita meminta untuk, kan begini Pak, orang sekarang itu takut melapor, apalagi bawahan melaporkan atasannya, itu sangat rentan. Meskipun di Ombudsman kita lakukan perlindungan, tapi itu kan tidak kemudian ketika tidak ditangani Ombudsman bisa saja dia tetap akan menjadi korban nantinya. Jadi ini sekedar informasi saja dan kita belum cek ke anunya, meskipun sudah konfirmasi sedikit di orang-orang di dinas pendidikan, tapi biasanya kalau begitu dicarikan jalan atau jawaban bagaimana kemudian bisa mengkanter itu. Tapi kalau kita lihat secara hukum dari data itu bahwa memang dia sudah menerima. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa ternyata ada data yang melibat atau bahkan ada yang mempotret uang itu dikembalikan, itu sudah masuk pemotongan. Nah ini saat di sini bukan hanya terjadi di sini tapi hampir di seluruh kabupaten kota yang biasa melakukan itu pemotongan, terutama di daerah-daerah terpencil tentunya. Bayangkan di Jeneponto yang rata-rata masih miskin, itu tidak semuanya kemudian menerima beasiswa itu. Memang menerima langsung dari bank, tapi sesudah itu dipotong lagi oleh gurunya. Saya garis bawahi keseriusan aparat yang harus menegakkan harusnya, tapi menurut saya kurang serius. Selain itu faktor lain mungkin dari saya merasa ada keterlibatan atau sehingga susah untuk dipecahkan suatu masalah tersebut. Iya, sebenarnya kami selain melakukan penelitian secara mendalam, kemudian mengadvokasi dan seterusnya, kami juga terlibat di beberapa hal terkait dengan perbaikan-perbaikan sistem ke dalam. Baik. Untuk mungkin itu di dalam konteks mengengagement ke birokrasi, itu kami lakukan juga. Saya sebut lagi nih, kalau di konteks Kota Makassar, kami lagi perbaikan sistem yang dikenal dengan membentuk kembali lembaga pemantau independen pengadaan barang dan jasa. Itu sementara on progress. Nah, saya ingin berkomentar lagi kembali ke pertanyaan tadi terkait dengan kepolisian kejaksaan ya. Kenapa kemudian ACC itu sering menyoroti itu? Karena itu dia menjadi jantung penegakan hukum. Nah, saya mengatakan gini, kalau bicara modus sebenarnya banyak dan sudah berapa kasus, berapa fakta yang kemudian terungkap di publik. Saya contoh ya, dalam proses penanganan perkara sebuah kasus kemudian dijadikan ATM. Terkonfirmasi di mana kasusnya, silakan diperiksa dana aspirasi Jeneponto. Itu kemudian ternyata aparat penegak hukum itu main. Salah seorang pegawai kejaksaan tinggi kemudian terlibat dan ada sanksinya kemudian. Nah, apa yang ingin kemudian disampaikan bahwa memang terkonfirmasi gimana caranya mau menegakkan hukum sementara mereka juga melakukan perilaku buruk juga di dalamnya. Begitu pula di beberapa kasus lain kami melihat bahwa sebuah kasus itu ketika ditangani dia bertahun-tahun di penyelidikan, bertahun-tahun di penyelidikan terus. Kemudian ketika dinaikkan sebagai statusnya penyidikan tidak ada tersangka. Kalaupun toh dijadikan ada tersangka, ujung-ujungnya SP3. Itu terkonfirmasi di beberapa kasus. Itu boleh dikonfirm ke aparat penegak hukum di kejaksaan, bisa kemudian di kepolisian. Nah, saya ingin mengatakan bahwa memang yang beginian kemudian membuat orang itu pesimis terhadap penegakan hukum. Baik. Dia menjadi ya sama istilah, kalau bahasa kasarnya ya sama kita berharap untuk aparat penegak hukum secara baik tapi tidak selesai juga. Makanya kami itu rajin kami sering untuk kemudian mengeluarkan catatan-catatan terkait dengan penanganan perkara korupsi, dan itu tidak pernah dikonfirmasi ketika data itu dikeluarkan sama ACC. Pak Subhan, bisa menambahkan atau pendapat Anda terkait dengan bagaimana
penyelesaian dari banyaknya korupsi ataupun jenis suap dan segala macamnya yang memang seharusnya diselesaikan, tapi ternyata banyak tidak terselesaikan karena ya banyak pihak yang terkait atau terlibat. Iya, di Ombudsman perlu kita sampaikan bahwa instansi paling banyak dilaporkan ketiga terbesar ada bahkan kadang-kadang kedua itu polisi. Polisi baik kadang dia peringkat kedua, kadang peringkat ketiga, dan itu seharusnya terjadi. Artinya apa? Bahwa masyarakat ketika melaporkan sesuatu baik itu perkara apapun di polisi dan kemudian tidak ditindaklanjuti, maka masyarakat bisa melaporkan polisinya ke Ombudsman. Ombudsman kemudian meminta kepada polisi untuk menindaklanjuti. Umumnya 99% kasus yang mangkrak ketika sudah didorong oleh Ombudsman itu kemudian jalan. Baik. Ya, tapi Ombudsman sebesar di situ saja mendorong saya karena kami tidak masuk ke substansi kasusnya. Ketika polisi sudah bergulir dengan kejaksaan itu Ombudsman sudah lepas di situ. Baik. Karena yang didorong Ombudsman tadi bagaimana kemudian kasus itu berjalan, tidak mangkrak di situ. Baik. Dan itu pertanyaan saya tadi terakhir yang belum terjawab, apakah banyaknya kasus yang terjadi ini karena di daerah lebih susah mengawasi atau seperti apa sebenarnya? Boleh singkat masing-masing. Kalau saya lebih kepada persoalan keseriusan aparat penegak hukumnya. Maksud saya gini loh, pemberantasan korupsi itu dia harus kemudian menjadi nawacita setiap aparat penegak hukum. Dia harus menjadi agenda prioritas, tidak bisa digeser. Kenapa? Karena kalau cuma alasan minimnya pengawasan lah, ujung-ujungnya kan dia bisa 86 kasus. Karena dengan asumsi itu ya, bahwa memang minim pengawasan, padahal tidak di situ poinnya. Poinnya adalah sejauh mana Anda serius. Itu aja. Baik. Jadi bukan kalau saya tidak melihat dari seperti itu. Ini kan memang terkait dengan masalah mentalitas dan political will dari penegakan hukum. Di daerah atau dimanapun itu kan semua penegakan hukum ada. Baik. Di kabupaten kota juga ada kejaksaan, ada polisi dan segala macam. Jadi memang adalah selain itu memang perilaku koruptif kita yang memang belum sepenuhnya berhenti. Karena selalu saya katakan bahwa korupsi, pungli, gratifikasi itu hanya bisa betul-betul berhenti ketika dia ditangkap. Kalau hanya diperingati, diancam dan segala macam itu no way, tidak akan pernah berhenti kalau tidak ditangkap. Karena yang paling takuti orang adalah ditahan. Ketika ditahan baru dia sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini ternyata salah, baru dia sadar. Baik, berarti masih banyak kerja keras ya untuk bisa menghentikan korupsi, apalagi untuk skala daerah di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Abdul Qadir, Wakil Direktur Rasis Sulawesi Selatan, dan juga Pak Subhan, Kepala Ombudsman RI Sulsel telah hadir di studio kami.